Nah, itu adalah video Hari Sekolah Kristen Indonesia. Kapan Bapak Ibu? Di sini di tanggal 17 hari Jumat untuk minggu ini di hari Jumat tanggal 17 Januari 2025. Nah, di perayaan Hari Sekolah Kristen Indonesia, Bapak Ibu yang ikuti video tadi, ada 7 pokok doa yang perlu didoakan bersama, dan doa serentak ini dilakukan di sekolah masing-masing. Kecuali sekolah-sekolah tertentu di wilayah Jakarta bisa mengikuti secara hybrid karena jaringannya stabil. Namun untuk sekolah-sekolah di luar Jakarta bisa mengikuti sesuai panduan. Nah, kalau Bapak Ibu di sini guru-guru atau kepala sekolah yang belum mendapatkan informasi akan kami kirimkan ke grup. Jadi Bapak Ibu akan dapat panduannya, video tadi juga, lalu ada randaunya juga, tapi bisa dimodifikasi. Intinya di sini ada 7 pokok doa yang harus didoakan bersama. Seperti itu Bapak Ibu, yang flyer sebelah kiri ya. Nah, lalu kita akan dimulai jam 7 untuk wilayah barat, wilayah tengah jam 8, dan wilayah timur berarti jam 9. Oke, di samping itu Bapak Ibu, kita juga ada lomba konten kreasi konten sosial media. Nah, ini untuk siswa-siswa SMP SMA. Bisa diinfokan ke anak-anaknya, akan ada sudah berjalan lombanya dan kita akan pilih 12 pemenang Bapak Ibu. Total hadiah 7 juta. Di sini mereka akan membuat video singkat 1 menit saja untuk mengajak secara kreatif ya Bapak itu, untuk mengajak orang-orang mengikuti atau teman-temannya mengikuti acara HSKI seperti itu. Oke. Selanjutnya, saya akan menyampaikan untuk pengumuman singkat. Bapak Ibu yang hadir terkait e-sertifikat, karena pertemuan ini akan diberikan sertifikat. Bapak Ibu, yang pertama nama Zoom-nya perlu diganti dengan nama lengkap. Boleh ditambah gelarnya juga nggak apa-apa, tidak apa-apa di nama Zoom-nya. Jadi bisa klik rename, lalu diganti. Lalu yang kedua, karena pertemuan kita 90 menit malam hari ini, sehingga Bapak Ibu perlu hadir minimal 60 menit. Nah, di Zoom MPK biasanya ada laporan kehadiran. Jadi di situ akan terlihat nih, oh akun Bapak ini joinnya berapa menit. Nah, jadi kita berikan sesuai dengan laporan Zoom yang ada. Lalu peserta wajib mengisi daftar hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi meskipun sudah mengganti nama lengkap, kami memerlukan Bapak Ibu akan mengisi Google Form karena di situ ada email Bapak Ibu, dan ada juga mungkin peserta yang join malam ini tapi belum sempat daftar. Nah, ini penting sekali. Jadi semua wajib mengisi daftar hadir agar e-sertifikat dikirimkan ke email masing-masing. Nah, link daftar hadir akan diberikan setelah selesai sesi tanya jawab. Seperti itu Bapak Ibu. Akan dikasih di kolom chat, lalu Bapak Ibu klik, lalu diisi. Kami akan kirimkan e-sertifikat minggu depan Bapak Ibu di hari Senin, tanggal 20 Januari. Melalui email masing-masing, mungkin maksimal di pukul 16. Nanti Bapak Ibu bisa cek di email masing-masing. Baik, bisa di screenshot dulu sebelum kita lanjut. Oke, nah ini yang tadi Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang wilayah Jabodetabek atau Jakarta saja juga bisa, atau merasa sekolahnya jaringannya bagus, Bapak Ibu bisa ikut doa serentaknya itu, ada hybrid. Jadi ada live streaming dari MPK langsung, perayaan doa serentak itu yang di sebelah kanan ini. Lalu di ibadah dan perayaan yang di sebelah kiri itu di sore harinya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut karena di sore hari itu acara besar. Kalau Bapak Ibu di wilayah luar Jakarta bisa menyaksikan secara live untuk acaranya. Klik ke ini ya YouTube MPK, lalu klik di live. Jadi sudah bisa klik beritahu saya atau aktifkan notifikasi. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Lalu minggu depan kita akan masuk ke acara selanjutnya dari acara ini. Bapak Ibu, ini ada flyernya juga sudah disebarkan. Untuk minggu depan 20 Januari topiknya
sudah ada, nanti ada ada 4 narasumber kita. Dan tentunya ini adalah sharing yang menarik. Bapak Ibu diharapkan yang sudah ikut malam hari ini bisa ikut lagi di tanggal 20 Januari sampai 24 Januari. Nah, nanti kalau ada rekan-rekan yang belum tahu dan belum daftar, akan disebarkan lagi flyer untuk 20 Januari. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk ke sambutan dan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Ibu Vini. Silahkan, Bu Vini. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kalau Anda mengikuti modul pelatihan ini dari awal, maka Anda bisa eh, mengetahui bahwa pertemuan ini bukan pertemuan pertama, tapi sebenarnya sudah merupakan kulminasi ya dari begitu banyak pertemuan sebelumnya, terkhusus rekan-rekan yang mengikuti modul pelatihan ini sejak dari bulan April ya, tanggal 4 April, kemudian dilanjutkan 2 Mei, 6 Juni, dan 1 Agustus. Nah, pada saat itu modul ini disampaikan dalam bentuk webinar. Setelah itu berlanjut lebih dalam, dibukakan kesempatan bagi rekan-rekan yang setelah mengikuti 4 webinar tanpa terputus, mengikuti semuanya dapat mengikuti mentoring. Dan bukan hanya mentoring secara mendalam, pertemuan secara mendalam di bulan September dan Oktober, tapi juga merencanakan dan mengimplementasikan apa yang telah digali bersama dengan para mentor. Dan inilah hasilnya hari ini. Kita melihat 13 orang pemimpin dari berbagai daerah di Indonesia yang dengan sangat setia telah dimentor, didampingi oleh para dosen PC dan juga mentor dari SDH dan SLH. Nah, dengan puji syukur kita sampai di hari ini dan minggu depan dalam 4 hari ada kelompok-kelompok yang lebih terpusat untuk belajar dari 13 orang yang telah menjalani dengan sangat setia modul pelatihan 1 tahun ini. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita berdoa, kiranya Tuhan berbicara dalam hati kita dan menguatkan kita lebih daripada kekuatan kita sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa, Bapa yang tidak meninggalkan kami. Engkau memberikan kami uh, Engkau memberikan kami firman-Mu. Engkau memberikan mandat-Mu. Engkau memberikan amanat agung-Mu. Tetapi Engkau terutama juga Roh Kudus menyertai kami. Terus-menerus berlimpah pengajaran, tuntunan, penjagaan yang Engkau berikan kepada kami. Dan terutama di dalam hampir 1 tahun ini, dari sejak bulan April 2024 sampai ke Januari 2025 ini, dengan caramu yang ajaib, melalui modul ini, kami percaya Engkau bekerja di dalam hati para pemimpin yang mengikutinya. Kami percaya ada transformasi, baik besar ataupun kecil. Tuhan, kami bersyukur hari ini, satu hari yang begitu khusus untuk kami bersama-sama sebelum merayakan Hari Sekolah Kristen Indonesia di tanggal 17 Januari. Kami boleh merenungkan seperti apa ketika sekolah di Indonesia diberkati dengan the faithful, fearless, and fruitful Christian leaders. Tuhan, kami rindu mendengar lebih dalam. Kami rindu disentuh lebih dalam. Dan kami rindu mata hati kami terbuka dan didorong lebih dalam lagi melihat bagaimana ada rekan-rekan kami yang dengan penuh iman, dengan penuh keberanian, dengan buah yang daripadamu, mereka bergerak maju dari apa yang mereka sudah pelajari. Biarlah apa yang kau mau sampaikan hari ini melalui Bu Luciana, melalui Bu Yeni, dan juga melalui diperkenalkan kepada kami 13 orang pemimpin ini. Ini mengerjakan di dalam hati kami apa yang Tuhan mau kerjakan. Bila ada yang sudah lemah hati, ada yang merasa hilang akal, ada yang merasa sendirian, ada yang merasa tidak mengerti. Dan biarlah Engkau yang dengan caramu mengadakan transformasi di dalam diri kami. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu Vini sudah memimpin kita dan memberikan sambutan. Terima kasih, Bapak Ibu. Saya akan langsung memperkenalkan narasumber kita. Namun sebelumnya, em, oke, sorry. Ya, saya akan memperkenalkan narasumber kita. Apakah sudah muncul? Nah, sebelumnya Bapak Ibu di kolom chat sudah ada link Menti. Ya, Mentimeter ini, link ini akan digunakan selama diskusi. Selama sesi ini, Bapak Ibu bisa klik dulu. Lalu nanti akan mengisi beberapa pertanyaan seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang sudah ikut dari awal tentunya dari April tadi Bu Vini sempat bilang dari April sudah tidak asing lagi dengan Ibu Lucy ya. Beliau sudah menemani kita sekian lama Bapak Ibu. Namun di data pendaftaran saya lihat beberapa peserta adalah peserta yang baru. Karena itu Bapak Ibu saya akan memperkenalkan Dr. Luciana Idawati ST MM. Bapak Ibu lihat ini adalah karir beliau dari 2004 sampai saat ini. Beliau adalah dosen berpengalaman mengajar di Magister Teknologi Pendidikan, lalu Magister Teknik Sipil, Magister Hubungan Internasional dan Liberal Arts Universitas Pelita Harapan. Nah, ini dosen saya juga nih, jadi agak gugup ya kalau memperkenalkan beliau. Nah, Bapak Ibu untuk karir-karir atau pelayanan beliau yang lain, Bapak Ibu bisa lihat hingga mulai dari 2003 ya di sini sampai saat ini. Nah, Bapak Ibu kita akan langsung mendengar penyampaian materi dari narasumber kita dan selanjutnya juga akan ada perkenalan 13 orang menti yang telah berhasil menyelesaikan program leadership ini. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Luciana. Baik, terima kasih Ibu Rutsri. Ini salah satu mahasiswa terbaik di kelas saya dulu ya. Sekarang sudah MPD beliau. Sebelum kita mulai, saya ingin mengundang Ibu Yeni dulu untuk, nah ini melihat apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekalian tentang pertanyaan yang ada di Mentimeter. Silakan Bu Yen. Ya, saat malam Bapak Ibu, kita akan melakukan sedikit aktivitas sebelum nanti Ibu Lucy akan memaparkan presentasinya. Tadi sudah dikirimkan linknya, ya. Jika sudah bisa akses link Mentimeter, berikut pertanyaan yang pertama. Jika Bapak Ibu tidak bisa akses Mentimeter, oh sudah banyak yang akses Bu Lucy, sudah ada 75 rupanya, ya. Ya, bagus, Ya, kalau bagus. yang belum bisa akses Mentimeter nanti bisa taruh di chat ya, Ibu Ruth bisa ikut bacakan. Silakan Bu Lucy kalau mau mengomentari respon dari peserta. Ya, yang sedang berubah dengan cepat ini tadi teknologi, karakter, cara pikir, pendidikan, lifestyle, ekonomi, ya banyak sekali ya. Teknologi paling besar ini kelihatannya. Mhm. Cara berpikir, Ya, karakter, teknologi, teknologi, besar itu. Cara Mhm. berpikir, gaya hidup, Gaya hidup, betul. Teknologi budaya. mengubah gaya hidup kita. Hmm. Hmm. Ya, gaya hidup itu banyak karena ada lifestyle juga ya. Karakter juga banyak karena ada yang karakter manusia sedikit berbeda pola pikir. Baik, saya pikir kita sudah menangkap poin-poinnya ya, Bu Yen ya. Oke, Bagaimana kita kalau kita lanjutkan. lihat yang berikut? Nah, Mm-mm. Ya, selanjutnya bagaimana tadi eh, perubahan yang Bapak Ibu pilih itu memberi dampak dalam kehidupan kita? Hmm, adaptasi. Ya, kita harus beradaptasi dengan segala perubahan ya. kita harus mengubah Motivasi. pola pikir ya. Hmm.
disertai dengan iman yang tinggi, Bu Lucy. Oh, maksudnya perubahan itu mengubah pola pikir kita ya, dampaknya ya. Lebih praktis, tapi menjauh dari Tuhan itu, Bu Yan. Mental health, Mental health, ya. the way we face problem, Mm-mm. kebiasaan, belajar ya, cara belajar berubah ya. Mm-mm. Banyak sudut pandang, manajemen keuangan. Manajemen keuangan terdampak juga ya. Ya, pola pikir juga ya. Kita lanjut pertanyaan 3, Bu Ya, Lucy. silakan Bu. Oke. Oke. Ini pertanyaan ketiga, Bapak Ibu. Apa faktor utama menurut Bapak Ibu yang mempengaruhi atau mempercepat terjadinya berbagai perubahan tersebut? Terima kasih ya. Teknologi lagi yang besar sekali di situ. Banyak yang memilih Iya, teknologi. paling besar teknologi ya. Karena Hmm. medsos dan sebagainya, globalisasi itu juga dipengaruhi oleh teknologi ya. Mm-mm. Ada perkembangan zaman, pandemi ya, ada kecil tadi pandemi. Mempercepat Ya, tapi perubahan ini teknologi teknologi. dengan pandemi. Iya. Heeh. Ancaman juga ya. Baik. Temanya. Iya. Mungkin cukup, Bu Lucy? Saya kira cukup, Bu. Terima kasih, Ya. Bu Yani, Oke. Bapak Ibu semua yang sudah memberikan respon ya untuk Mentimeternya. Nah, saya izin untuk share screen ya. Hmm. Apakah sudah terlihat layar saya, Bapak Ibu? Ya, sudah, Bu. Sudah ya? Oke, baik. Terima kasih, Bu Ruth. Nah, topik seminar ini memang berangkat dari tema Gaung HSKI ya, yang tadi kita sudah dengarkan juga dari video Pak Handi. Itu faithful, fearless, fruitful. Tapi saya juga terinspirasi proyek-proyek kepemimpinan yang dikerjakan oleh para peserta mentoring yang nanti akan diperkenalkan ya, yang sudah grow together bersama-sama di dalam program mulai dari April ya tadi disampaikan oleh Bu Vini sampai Desember bahkan sampai sekarang. Nah, walaupun proyeknya berbeda-beda, tapi sebagian besar memang eh, berupaya untuk mengembangkan anggota komunitasnya ya, entah dalam hal karakter atau kompetensi, dan di tengah konteks kemajuan teknologi, perubahan yang terjadi karena kemajuan teknologi. Tadi kan kita lihat eh, Bapak Ibu juga punya pandangan yang sama ya, bahwa perubahan yang terjadi sekarang itu terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi, perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, jadi saya memberi judul paparan saya pada malam hari ini, Faithful, Fearless, and Fruitful, Leading Christian Schools in the Digital Age. Bagaimana kita memimpin sekolah Kristen di era digital ini. Tadi kan pendidikan itu juga merupakan hal yang terdampak gitu ya, yang sedang berubah dengan cepat cara belajar dan seterusnya. Apalagi pendidikan Kristen. Tadi saya lihat Bapak Ibu juga banyak yang menjawab iman ya. Eh, Bagaimana kita bergantung pada Tuhan rupanya juga juga mengalami.
perubahan atau terdampak gitu, atau mungkin menjadi concern ya, perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, faktor utama saya kira kita bisa sepakat tadi yang terbanyak adalah kemajuan teknologi. Entah itu dalam bentuk media sosial juga atau globalisasi yang memang dipercepat oleh kemajuan teknologi, teknologi digital ini. Nah, jadi saya melihat ya hasil penelitian, hasil riset yang dilakukan oleh keempat orang ini, Smith, Sevensma, Terpstra, dan McMullen dari Calvin University, dibantu oleh beberapa mahasiswanya. Ini sudah cukup lama, tahun 2020, tentang bagaimana pendidikan Kristen itu bisa berespon di tengah dunia yang sedang berubah tadi. Berubah terutama karena kemajuan teknologi. Jadi, eh, judul penelitian yang sudah diterbitkan itu adalah Digital Life Together. Mereka mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana teknologi digital akan mengubah pendidikan Kristen? Yang kedua, apa saja kemungkinan, tantangan, risiko, dan tanggapan dari pihak sekolah Kristen ya, para pendidik, pemimpin pendidikan, institusi-institusi pendidikan Kristen yang timbul ya karena adanya perubahan akibat teknologi digital tadi. Apa saja praktik-praktik pendidikan yang diubah atau tantangan dan risiko yang diidentifikasi. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah teknologi digital ini sebetulnya membantu atau merusak pendidikan dan pengembangan diri anak yang seutuhnya? Nah, mereka melihat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu dari lima ranah. Yang pertama, ranah misi Kristen sekolah. Tentu sebagai sekolah Kristen punya misi Kristen. Nah, bagaimana teknologi digital berikut segala tantangan dan manfaat ya, mungkin yang bisa dirasakan dari kemajuan teknologi itu akan berdampak pada misi Kristen sekolah. Bagaimana itu berdampak pada pembelajaran siswa? Bagaimana itu berdampak pada Christian discernment? Christian discernment ini bagaimana kita sebagai orang Kristen mempertimbangkan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita terkait teknologi, apakah itu akan membawa kita pada pertumbuhan, pada sanctification, gitu ya, pertumbuhan sebagai orang Kristen, sebagai institusi Kristen, atau apakah justru kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia itu mempengaruhi pilihan kita dalam menanggapi teknologi digital ini. Atau juga sebaliknya, apakah teknologi digital itu justru membentuk diri kita, mengubah kita, dan bagaimana kita dibentuk oleh teknologi itu? Apakah ke arah pertumbuhan sebagai orang Kristen dan institusi Kristen atau sebaliknya? Tadi saya kira dari antara jawaban Bapak Ibu juga banyak ya yang melihat, oh, mengubah entah itu pola pikir, mengubah cara hidup, mengubah bagaimana mungkin iman kita bahkan. Itu Christian discernment. Kemudian bagaimana juga dampaknya dalam uh, student formation. Ini perkembangan atau pengembangan karakter siswa yang seutuhnya ya, formasi siswa. Dan yang terakhir, bagaimana dampaknya pada relasi di antara komunitas-komunitas yang ada di sekolah maupun komunitas eksternalnya. Nah, saya tidak akan masuk pada hasilnya karena di sini kita akan berfokus pada perkenalan para peserta ya, 13 leaders tadi.
Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat tulisan Frances Ward dalam bukunya Full of Character. Ini A Christian Response ya, to Education for the Digital Age. Nah, dia memberi judul Full of Character. Apa saja? Jadi Ward mendaftar ya, membuat list bermacam-macam karakter yang dibutuhkan dan kaitannya dengan hidup di era digital ini. Pendidikan seharusnya seperti apa? Nah, karakter yang masuk misalnya di sini ada thankfulness, self forgetfulness, bukan forgetfulness ya, nanti pelupa, tapi ini self forgetful. Jadi bagaimana kita lebih mementingkan orang lain dan bukan mementingkan diri sendiri. Kemudian carefulness. Nah, ini semua pakai full ya. Sehingga dikatakan full of character. Jadi dia bermain dengan kata-kata di sini. Ada playfulness juga. Mengapa playfulness? Ya, karena kita juga perlu seperti dikatakan apa tujuan orang Kristen sebetulnya kan enjoy God ya, menikmati Allah dan ciptaannya. Jadi dalam kerangka itu, playfulness seperti seni, art dan lain-lain yang anak-anak, siswa juga perlu belajar. Dan playfulness ini dalam rangka membangun relasi dengan teman-temannya, dengan komunitasnya, dengan lingkungannya. Sehingga dia ada membahas juga tentang bagaimana dengan online game gitu ya, yang mungkin pakai avatar, kemudian anak cukup di dalam kamar saja. Nah, ini dibandingkan dengan mungkin permainan-permainan yang secara fisik atau langsung berelasi dengan teman-temannya dan dengan alam, mungkin dengan lingkungan, dengan benda-benda lain, entah itu artefak buatan manusia atau benda-benda alam ciptaan Allah. Nah, yang berbeda adalah bagaimana permainan itu membentuk pola relasi ya, dan menjadikan siswa ini belajar menjadi bagian dari komunitas. Kemudian juga itu ada resourcefulness, ada thoughtfulness, dan ada fruitfulness yang nanti kita akan bahas lebih jauh. Ada truthfulness, hopefulness, dan pada akhirnya ada fulfillment dan fullness of God. Jadi fullness of God itu rasa haus rindu ya untuk semakin mengenal Allah. Tidak pernah puas sebetulnya dengan apa yang sudah diketahui, dikenali tentang Allah. Karena memang pengenalan kita akan Allah itu kan masih sangat jauh dari sempurna. Dan fullness atau fulfillment ini terjadi begitu kita juga punya kerinduan untuk terus mengenal Allah dan segala kebenarannya. Sehingga human flourishing ini bisa ya dicicipi ya dan mulai seperti kita ingat waktu kita dalam webinar-webinar awal untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti itu kita bicara tentang shalom kan, shalom itu adalah panggilan tapi shalom itu juga visi ya, shalom itu human flourishing. Jadi di sini bagaimana kita sebagai manusia bisa merasakan damai sejahtera Allah yang memang sebagai visi secara utuh itu baru nanti ya pada saat mungkin kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya pada saat Kristus menjadi raja itu akan betul-betul uh, terrealisasi. Tapi kita juga punya panggilan untuk shalom. Nah, jadi tujuannya di sini sama rupanya. Juga bicara tentang shalom, tentang human flourishing. Tapi terus bagaimana caranya to be full of character tadi? Nah, kan kita berangkat dengan pertanyaan karakter itu apa dulu? Karakter itu tidak sama dengan personality, tidak sama dengan kepribadian. Kalau kepribadian itu biasanya bawaan ya. Dan kalau dalam psikologi sering dijelaskan melalui the big five, 5 faktor utama yang membentuk kepribadian ya. Ada openness ya, keterbukaan terhadap informasi baru, ada agreeableness,
bagaimana orang itu menangani ketidaksepakatan gitu ya. Kemudian conscientiousness, jadi seberapa rapi, disiplin cara berpikir dia. Kemudian juga ada um, neuroticism bahkan, yaitu seberapa cepat dia itu merasa panik gitu dalam menghadapi masalah dan tantangan. Nah, itu personality, tapi kepribadian, tapi karakter itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah eh, alat untuk memeteraikan gitu, alat atau alat untuk mengukir, menggrafir. Nah, karena kata asalnya adalah karaso yang artinya untuk memahat atau kalau zaman dulu menulis itu kan di atas batu atau kayu itu harus dipahat ya, diukir. Nah, itulah karakter. Nah, sehingga karakter ini bukan sesuatu yang bawaan, tapi memerlukan pelatihan, membentuk kebiasaan, formasi. Karena itu kita di sekolah Kristen, dalam pendidikan Kristen, seringkali bicara tentang student formation, bicara tentang karakter. Nah, jadi supaya terjadi pembentukan karakter, itu diperlukan pendidikan. Pendidikan karakter yang berupa pelatihan terus-menerus dalam hal kebajikan atau virtues, keutamaan ya, dan kebiasaan diri, habit. Habit itu perlu dibentuk dan dilatih, bukan sesuatu yang kita bisa biarkan saja secara organik terjadi kalau kita ingin menjadi orang yang full of character atau menjadikan anak didik kita full of character. Jadi itu harus dibentuk, harus dibiasakan. Jadi pelatihan ini adalah praktik yang intensional. Artinya dia terfokus, ya, punya fokus pada kebajikan apa saja yang mau dibentuk. Harus fokus, kita harus tahu. Dan repetitif. Jadi penuh dengan pengulangan, karena membentuk kebiasaan itu perlu pengulangan. Kalau kebiasaan kita buruk, yang satu tindakan buruk, kemudian diulang terus setiap hari, maka itu menjadi kebiasaan buruk kan? Dan begitu juga sebaliknya. Dan yang penting juga, dia bertujuan. Jadi pendidikan karakter itu harus tahu tujuannya apa. Kira-kira seperti diagram yang tadi saya tunjukkan ya. Tujuannya tentu human flourishing tadi. Shalom, full of character. Nah, kalau praktik ini, pendidikan karakter ini dilakukan terus-menerus, berulang-ulang, maka akan menjadi kebiasaan yang semakin lama semakin kuat, kan? Sehingga menjadi second nature. Dan itu adalah karakter, siapa diri kita yang sebenarnya. Bahkan karakter yang terbentuk ini akan bisa menghaluskan kepribadian bawaan kita. Jadi, itu ide atau inti dari pendidikan karakter. Fokus, repetitif, bertujuan. Nah, tadi saya lihat, waktu saya menyiapkan ini saya belum tahu, tapi tadi saya lihat rupanya ada beberapa topik deep learning ya, termasuk yang nanti Ibu Vini mungkin akan membawakan. Jadi mungkin kita sudah sehati gitu, sehingga topiknya juga mengarah pada satu hal yang sama. Tapi Frances Ward ini juga punya pertanyaan dan mungkin juga Bapak Ibu mengamati ya. Justru pendidikan tadi yang repetitif, kemudian eh, terus mengulang, membentuk kebiasaan sehingga menjadi second nature, itu justru banyak ditinggalkan dalam pendidikan modern masa kini. Yang mungkin lebih berfokus pada bagaimana mengeluarkan potensi yang ada pada diri anak gitu ya. Nah, padahal Ward juga membandingkan pendidikan karakter tadi dengan deep learning atau deep
reinforcement learning. Yang Bapak Ibu tahu sekarang ini menjadi istilah yang banyak digunakan bukan dalam pendidikan karakter kan, tapi dalam machine learning ya. Nah, jadi deep learning atau deep reinforcement learning ini adalah metode machine learning yang sekarang ini menimbulkan revolusi dalam artificial intelligence. Sekarang kan Gen AI, generative AI itu sudah biasa sepertinya ya. Em, Bagaimana AI bisa berkreasi gitu ya, membuat desain interior, membuat karya seni, membuat lagu gitu, musik dan sebagainya itu sudah menjadi hal yang biasa gitu ya sehari-hari kita 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 dengar. Walaupun deepfake-nya juga jadi semakin semakin menyeramkan mungkin ya. Makin lama mungkin kita akan makin sulit membedakan ini asli atau eh, fake gitu. Tapi ini metode machine learning yang menggunakan eh, deep reinforcement learning yang sebetulnya meniru human learning yang tadi dijelaskan. Jadi pembelajaran manusia itu awalnya memang menggunakan pengulangan tadi. Intensional ya, fokus ada pengulangan sehingga menjadi second nature. Nah, human learning ini mengulang-ulang informasi dan aksi tindakan seperti tadi ya di dalam pendidikan karakter hingga menjadi second nature. Dan ini adalah prinsip pendidikan moral dan kultural melalui pembentukan habit, pembentukan kebiasaan yang banyak diterapkan dalam pendidikan esensialisme. Sehingga kita juga sering mendengar learning by heart. Jadi kalau seseorang mengatakan I know it by heart gitu, ya itu kita betul-betul sudah memahami, sangat paham gitu ya. Sudah ada di hati kita sehingga kita nggak perlu lagi berpikir apa ya, atau kita nggak perlu lagi coba saya lihat buku dulu misalnya. Tapi sudah I know it by heart. Nah, itu prinsip deep reinforcement learning ini, learning by heart. Nah, mengapa ada kegelisahan dalam diri Frances Ward? Deep learning yang sebetulnya adalah human learning, sekarang justru digunakan oleh AI, machine learning, dan itu menimbulkan kemajuan yang begitu pesat. Saya kira dalam 2-3 tahun terakhir ini kan kemajuan AI itu sangat pesat ya. Tapi justru dalam pendidikan dianggap kuno, ya, sering dianggap kuno. Nah, jadi dia sebetulnya board ini sedang menanggapi progresivisme dalam pendidikan yang begitu marak di Eropa dan Amerika. Mungkin juga di Indonesia sebetulnya sudah mulai masuk. Jadi dia membedakan ya, antara edukare dan edukere. Edukare itu apa? Educare itu dari bahasa Latin, tentu Bapak Ibu sudah langsung bisa menebak ini adalah akar kata untuk education ya. Tapi educare ini artinya to bring up, membesarkan gitu ya, memelihara seorang anak dari kecil sampai besar kan to bring up ini, melatih dan membentuk. Nah, dari kata-kata ini kita langsung teringat pada pendidikan karakter kan, tadi sama ya. Ada peribahasa Afrika yang sangat terkenal, saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang sudah tahu, mengatakan bahwa it takes a whole village to raise a child. Jadi membesarkan seorang anak itu tidak mudah. Satu kampung itu perlu terlibat gitu untuk membesarkan seorang anak. Tentu membesarkan secara proper ya. Bagaimana dengan educare? Nah, educare ini sama bahasa Latin juga dan juga sering disebut sebagai akar kata untuk education. Tapi artinya berbeda. Artinya mengeluarkan, menarik mengeluarkan apa yang ada di dalam.
tentu apa yang ada di dalam diri seorang anak. Nah, mungkin yang paling sering digunakan sebagai contoh adalah kata-kata Michelangelo Buonarroti. Michelangelo ini kan seniman yang sangat terkenal ya, Bapak Ibu tahu banyak sekali karya-karyanya yang monumental. Dia juga pematung kan. Dia mengatakan bahwa di dalam setiap batu atau marmer gitu ya, batu pualam, itu sebetulnya sudah ada patung di dalamnya. Jadi tugas pematung itu tinggal mencari tahu apa sih patung yang ada di dalam batu pualam itu dan kemudian mengeluarkannya. Nah, itu kira-kira analogi educare. Nah, saya kira sekarang banyak ya pendidik yang mungkin melihat bahwa edukare ini agak kuno gitu ya. Kok anak dibentuk di ini tidak diberi kesempatan kemudian untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam. Sehingga sepertinya edukere itu jadi lebih menarik. Nah, memang edukere ini berangkat dari awalnya itu dari tulisan Rousseau dalam bukunya novel sebetulnya berjudul Emile yang mengatakan ini sangat terkenal dengan negative education karena ide dia anak kecil itu nggak boleh dididik atau diatur dengan nilai-nilai, biarkan dia bebas dan berkembang sendiri dulu, jangan dikasih pendidikan, intinya negative education. Nah, supaya dia bisa berkembang katanya sesuai potensinya. Nah, itu yang ditentang oleh Ward. Dia mengatakan bahwa Rousseau itu salah karena dia tidak melihat dalam konteks bahwa seorang anak itu tumbuh, dia tidak sendirian, tapi di tengah keluarga, di tengah komunitas. Dan ada banyak relasi yang terkait di dalamnya. Nah, jadi sebetulnya itu yang mendorong Ward kemudian untuk mengangkat full of character. Nah, sekarang kalau pendidikan yang sudah melupakan pendidikan karakter, kemudian ditambah dengan era digital yang ya memudahkan mendapat informasi, tapi juga dampaknya pada pembentukan karakter siswa ya, student formation, bahkan pada misi sekolah Kristen, pada Christian discernment, bagaimana kita memahami eh, pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita sebagai orang Kristen, sebagai institusi Kristen, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan kita itu kan akan semakin sulit di era digital ini kalau kita tidak punya pijakan yang kuat. Kalau siswa tidak punya pijakan yang kuat, ya, landasan yang kuat untuk berpijak. Nah, sehingga pendidikan itu dianggap tempat yang paling tepat sebetulnya untuk mempersiapkan siswa hidup di era digital yang ke depan itu pasti akan lebih canggih ya, lebih berkembang lagi. Mengapa? Karena education ini adalah lifelong enterprise, adalah upaya sepanjang hayat. Setelah kita lulus, mungkin lulus SD, lulus SMP, lulus S1, bahkan lulus S3 gitu ya, kan tidak berhenti belajar sebetulnya. Para pendidik dan pemimpin pendidikan itu kan juga terus belajar ya, seperti ke-13 eh, leaders yang nanti kita akan perkenalkan. Itu orang-orang yang juga terus belajar. Nah, jadi education sebagai lifelong enterprise itu membangun kebiasaan sebetulnya. Kebiasaan diri yang utuh, tubuh, hati, akal, budi secara konsisten. Itu sebetulnya eh, keunikan ya pendidikan yang tidak dimiliki oleh hal-hal lain mungkin. Jadi dia harus membangun kebiasaan yang konsisten. Kemudian dia memungkinkan, pendidikan ini harusnya memungkinkan pertumbuhan ke arah fulfillment dan flourishing tadi dalam kehidupan manusia, anak didik maupun para pendidik, para anggota komunitas sekolah.
Dan pendidikan sebagai lifelong enterprise itu melibatkan komitmen pada excellence, pada keutamaan. Jadi nggak cukup sekedar lulus gitu ya, atau eh, ya asal bisa ikut saja lancar. Sebetulnya tidak, tapi harus punya komitmen pada excellence, walaupun ada harga yang harus dibayar dan bahkan mungkin harus bertekun dalam suffering, penderitaan, ya untuk mencapai excellence. Ini mungkin contohnya seorang atlet ya. Atlet itu kalau kita lihat misalnya gimnas gitu ya, kita lihat wah dia hebat sekali ya, begitu mudah dia bisa lompat, melipat tubuh dan seterusnya. Tapi kita tidak tahu bagaimana dia berlatih ya, berapa jam dalam sehari dia berlatih, berapa kali dia jatuh bangun, berapa kali dia cedera. Begitu juga mungkin musisi dan seterusnya ya. Yang kita lihat, wah excellent. Tapi apa harga yang harus dibayar? Perenang misalnya. Bapak Ibu mungkin tahu Michael Phelps gitu ya. Luar biasa, dia punya begitu banyak medali Olimpiade. Tapi dia sehari berapa jam harus berlatih? Bahkan dia mendisiplin tubuh untuk makan sekian kalori dan seterusnya. Penuh dengan penderitaan gitu ya sebetulnya. Tapi suffering yang dia nikmati karena tahu tujuannya. Dan tujuannya membentuk kebiasaan tubuh. Sehingga itu menjadi second nature. Jadi itulah mengapa pendidikan seharusnya membentuk kebiasaan, habit of character yang diinginkan tadi. Nah, bagaimana dengan pendidikan Kristen? Kalau Bapak Ibu mengikuti webinar-webinar yang lalu, mungkin masih ingat diagram ini ya, saya pernah tunjukkan waktu bicara tentang natur pendidikan Kristen. Nah, pendidikan Kristen ini dia harus menampakkan shalom dan memperlengkapi untuk shalom. Jadi pendidikan di sekolah sebagai fulfillment dan sebagai preparation, persiapan. Sebagai fulfillment, dia berfokus pada kehidupan dan dunia siswa sekarang sebagai anak. Nah, ini sebetulnya educare tadi ya, melihat potensi anak. Sedangkan edukare itu mempersiapkan anak untuk hidup kelak sebagai orang dewasa, anggota masyarakat, orang Kristen, anggota gereja, dan seterusnya ya. Seperti dulu kita sudah bahas, sehingga saya tidak akan ulang. Tapi pada prinsipnya, Ward mengatakan bahwa pendidikan Kristen perlu kedua-duanya. Walaupun edukare ini tentu harus diutamakan juga. Nah, bagaimana sekarang dengan para pendidik dan pemimpin pendidikan di era digital ini? Kalau siswanya perlu tadi pendidikan karakter. Nah, apakah para pemimpin pendidik itu juga masih perlu membangun karakter? Saya mau mengingatkan kembali pada definisi biblical leadership ya. Pada webinar kita yang pertama. Nah, di sini jelas terlihat ada karakter ya sebagai the person atau being of the leader gitu. Jadi diri si pemimpin, termasuk juga guru ya sebagai pemimpin di kelas atau teacher leaders gitu. Karakter penting bagi pemimpin, seperti dikatakan oleh Stowell di sini. Ya, dia menulis tentang character driven habits, kebiasaan yang didorong oleh karakter yang akan menjadikan pemimpin Kristen yang efektif. Apa saja yang dia pelajari di sana? Para pemimpin Kristen yang efektif itu menjadikan karakter sebagai sasaran utama dalam hidup, yaitu bagaimana bertumbuh menjadi serupa Kristus ya, semakin serupa Kristus. Itu kan mengembangkan karakter Kristus. Jadi bukan goal institusi, tapi justru karakter sasaran utamanya. Kemudian dia punya identitas transformasional sebagai pengikut Yesus. Memimpin dengan otoritas moral sebagai dasar. Jadi bukan dengan power, tapi otoritas moral.
yang tentu berasal dari Kristus ya, ada di tengah, memimpin sebagai gembala, sebagai pelayan, memimpin dengan hati murni yang bergantung pada Allah, bertobat, lemah lembut, rendah hati, dan fokus pada kebenaran firman Tuhan. Dan yang terpenting, memimpin untuk mengutamakan Kristus di atas segala sesuatu. Karena Kristus ini adalah sumber ya, dan juga eh, tujuan. Gitu. Kalau kita lihat dalam definisi biblical leadership, Christ ada di tengah yang memberikan kuasa kepada pemimpin. Jadi jawabannya, pemimpin, pendidik, semua tetap perlu mengembangkan dirinya, membentuk karakternya. Mengapa? Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu melihat 3 karakter yang menjadi tema HSKI. Yang pertama, faithfulness ya, kesetiaan. Tentu kita sebagai orang Kristen mendambakan kata-kata ini ya pada hari itu, hari penghakiman nanti. Baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Nah, jadi kesetiaan itu apa sebetulnya? Kesetiaan itu buah roh yang harus terus ditekuni, dikerjakan sampai akhir dalam kita mengikut Kristus. Jadi kesetiaan bukan cuma satu kali, oh kita sudah setia titik gitu ya, terus berhenti. Kita sudah bisa punya label sebagai orang yang setia. Bukan begitu. Kesetiaan itu membutuhkan endurance, daya tahan. Dan hamba yang setia, fokusnya itu bukan pada melakukan hal-hal besar, tapi melakukan hal-hal, termasuk hal-hal kecil sekalipun, bagi Allah yang besar. Tentu dalam ketaatan dan kasih dengan kuasa Roh Kudus. Nah, apa yang akan menolong kita dalam perjalanan yang membutuhkan daya tahan sebagai hamba yang setia? Firman Tuhan, supaya kesetiaan sebagai buah roh itu bisa bertumbuh. Tapi, seperti juga bangsa Israel, kita itu kan mudah lupa, ya. Mudah lupa akan kebenaran, kebaikan, dan kasih setia Tuhan. Karena itu kita perlu terus mengingatkan diri sendiri akan kebenaran Tuhan lagi dan lagi. Sehingga kata kuncinya adalah ini, remind and reinforce, again and again. Ini deep learning ya. Kemudian yang kedua, karakter fearlessness. Nah, kalau tadi full of character, semua pakai full, ini ada pakai less ya, fearless. Kalau mau pakai full harus diganti menjadi mungkin courageful gitu ya. Kalau pakai less, tentunya fear ini bukan sesuatu yang dipandang baik ya dalam karakter. Bagaimana di Alkitab? Banyak sekali, mungkin lebih dari 600 gitu ya, ayat yang bicara tentang jangan takut, jangan takut. Baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru. Atau yang mengatakan, um, be strong and courageous. Termasuk Joshua, ini itu pada waktu baru dipilih atau baru ditunjuk menjadi pemimpin menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, itu 4 kali Allah mengatakan, jangan takut, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sampai 4 kali. Padahal Joshua itu kita tahu selalu berpikir bahwa dia orang yang berani kan, tapi justru 4 kali sebelum dia memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian diingatkan, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan takut, jangan kecut dan tawar hati. Jadi dalam Alkitab juga memang dikatakan jangan takut. Tapi ada satu perintah untuk takut. Perintah Tuhan supaya kita takut. Takut pada apa? Takut akan Tuhan ya. Nah, jadi seharusnya kita itu takut hanya akan Tuhan, bukan takut pada hal-hal lain. Tapi Jeff York mengatakan, justru pada masa ini, takut akan Allah itu memudar. Semakin banyak orang yang tidak takut akan Allah.
Tapi takut akan segala hal lain meningkat. Mungkin OPPN mau naik, kita juga udah takut gitu ya. Harga-harga naik, kita juga takut gitu, dan seterusnya. Nah, dalam situasi seperti ini, kita perlu bertanya juga, apakah rasa takut itu sinful? Apakah rasa takut bisa menjadi dosa? Tentu bukan takut akan Allah ya, karena ini adalah good fear yang memang diperintahkan oleh Allah. Tapi takut akan segala hal yang lain ini, yang kita sebut sebagai bad fear. Ia mengatakan rasa takut bisa menjadi dosa. Kalau yang pertama, hal itu membuat kita melakukan hal yang kita tahu salah dan yang sebenarnya tidak mau kita lakukan sebagai orang Kristen. Tapi rasa takut mengendalikan kita, sehingga kita tidak berani bertindak sesuai yang kita ketahui sebagai hal yang benar yang seharusnya kita lakukan. Nah, yang kedua, rasa takut juga bisa jadi dosa jika rasa takut menghalangi kita untuk melakukan apa yang kita tahu seharusnya kita lakukan. Misalnya, ya banyak pemimpin tidak berani bicara menyatakan ketidakadilan misalnya yang terjadi. Atau banyak juga pemimpin yang takut ya, nggak berani untuk melakukan tindakan disiplin gitu. Atau anak muda sekarang mungkin takut ketinggalan ya, FOMO gitu ya, fear of missing out katanya. Tapi poinnya adalah rasa takut mengendalikan pilihan-pilihan dan keputusan-keputusan kita secara salah. Dan itu bisa menjadi sinful. Bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari rasa takut? York mengatakan, ya kita harus mengingat firman Tuhan, mengingat kebenaran-kebenaran Allah, dan agar kita takut akan Allah. Caranya bagaimana agar kita bisa selalu mengingat, melekat pada kebenaran Allah, dan bisa keluar dari rasa takut? Sama seperti tadi, remind and reinforce, again and again. Nah, yang terakhir, fruitfulness. Ronnie Coates, dalam bukunya Fruitful Theology, itu mengatakan, for freedom, Christ set us free. Ini ayat ya, Galatia 5 ayat 1. Agar kita benar-benar bebas, Kristus telah membebaskan kita. Ini sebagai starting point-nya dalam memulai fruitful theology. Mengapa? Ini sepertinya akan lebih dekat dengan fearlessness gitu ya. Karena fruitfulness itu sangat erat kaitannya dengan pengetahuan atau pengenalan akan Allah. Jadi, dia juga mengutip Thomas Aquinas, ini teolog dan filsuf yang sangat terkenal di abad pertengahan, mengatakan bahwa keseluruhan hidup kita itu bisa berbuah dan berhasil hanya di dalam pengenalan akan Allah Tritunggal. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah bisa melihat tema yang sama. Kita harus mengenal Allah, belajar tentang Allah, tahu kebenaran Allah seperti bahwa Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan agar kita bisa mengenal Allah yang benar dan karena itu bisa menghasilkan buah. Buah itu adalah buah roh, bukan buah kita, tapi buah roh. Nah, buah roh, Bapak Ibu pasti sudah hafal, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, kesetiaan ada di sini, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Nah, yang perlu diingat bahwa upaya untuk menghasilkan buah di luar Roh Kudus itu adalah kebodohan dan kesia-siaan. Mengapa? Karena buah ini adalah buah roh. Jadi tidak bisa dihasilkan di luar Roh Kudus dan di luar pengenalan yang semakin lekat ya, semakin
akrab, semakin dekat dengan Allah. Seperti tadi, learning by heart itu. Sehingga kata kuncinya kembali, remind and reinforce, again and again. Kalau tidak, kita mudah lupa. Kita itu sama dengan bangsa Israel ya, mudah lupa akan kebaikan Allah, kebenaran Allah. Dan saya akan menutup dengan summary yang seperti paradoks ya. Dasar dari kepemimpinan Kristen adalah followership. Followership, bagaimana menjadi pengikut, kepengikutan gitu ya. Mengapa? Justru followership ini adalah dasar kepemimpinan Kristen. Ya, saya menunjukkan kembali hmm, definisi kepemimpinan Alkitabiah dan disandingkan dengan definisi kepemimpinan Kristen dari Robert Clinton yang mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses dinamis di mana seorang laki-laki atau perempuan dengan kapasitas pemberian Allah. Kapasitas ini kalau di bagan ini tentu kompetensi dan juga karakter pemberian Allah, pemberian Kristus sumbernya. Ya. Dia mempengaruhi, ya, influence, mempengaruhi sekelompok umat Allah, komunitas ini, sekelompok umat Allah ke arah tujuan-tujuan Allah, His purposes, ya, tujuan-tujuan Allah yang Allah tetapkan bagi kelompok ini, bagi komunitas ini. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah 3 kali disebutkan di sini. Allah itu adalah pusatnya. Dia yang pemberi, giver, ya, dan dia juga pemilik, owner ya. Jadi komunitas ini bukan komunitas si pemimpin, tapi komunitas Allah, God's people. Purpose ini juga bukan purpose si pemimpin atau institusi, tapi God's purpose. Dengan demikian, kepemimpinan Kristen itu harusnya dibangun di atas fondasi, di atas dasar followership, mengikut Kristus. Kita yang ada di posisi kepemimpinan seharusnya memprioritaskan following skills. Kita kemarin banyak bicara tentang leadership skills ya, itu penting. Tapi following skills harus datang lebih dulu. Karena kepemimpinan yang tidak dialaskan pada followership, mengikut Yesus, itu bisa berbahaya. Kemarin memang kita belum banyak bicara tentang bahaya kepemimpinan yang tidak berfokus pada followership. Tapi dalam modul berikutnya nanti di mana kita akan lebih banyak bicara tentang teori-teori kepemimpinan, itu kita akan eh, membahas bahayanya ya modul kedua nanti. Nah, jadi yang terakhir, followership itu sesungguhnya lebih krusial dan lebih mendasar dibandingkan leadership. Siapa yang kita ikuti itu akan membentuk pemimpin seperti apa kita ini jadinya. Dan sebagai orang Kristen, Christians artinya kan the followers of Christ. Tentu kita mengikut Yesus. Demikian paparan saya untuk mengantar pada apa yang setelah ini kita akan lihat. Yaitu kita akan mengenal para peserta mentoring. Bapak Ibu akan melihat ya, bahwa banyak di antara mereka itu yang sudah menjadi pemimpin di institusi-institusi ternama. Banyak pendidik dan evangelis juga yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Dan ada juga yang tidak lagi muda. Lalu mengapa mereka mau ikut program mentoring menjadi menti ya? Itu jadi pertanyaan kan? Mengapa? Saya kira karena mereka punya hati sebagai murid ya. Yang rindu untuk terus belajar, remind and reinforce again and again. Mari kita kenal para pemimpin peserta mentoring ini.
Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia bersama Universitas Pelita Harapan memperkenalkan The Faithful, Fearless, and Fruitful Christian School Leaders yang telah mengikuti modul Leadership in Christian Education. Leadership in Christian Education merupakan modul pertama dari rangkaian Educational Leadership Program yang diselenggarakan oleh MPK bersama UPH. Inilah 13 orang pendidik dan pemimpin pendidikan yang telah mengikuti modul pertama dengan lengkap, meliputi 4 sesi webinar yang dilanjutkan dengan sesi mentoring, Growing Together. Sejak bulan April sampai dengan Desember 2024, mereka dengan setia mengikuti setiap sesi dan aktivitas, berani melangkah untuk mengatasi rasa gamang pada waktu memulai proyek kepemimpinannya, dan bertekun mengikuti seluruh proses sampai menyelesaikan tugas yang diberikan. The Faithful. Jawab Tuhan. Jadi, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Inilah rekan-rekan kita, para pendidik dan pemimpin pendidikan yang setia menjalankan panggilannya. Parmen Dwijo Susanto, Yayasan Pendidikan Kristen Petra, Bojonegoro. Proyek kepemimpinan dengan program pembinaan peningkatan kompetensi guru di YPK Petra Bojonegoro ini dilakukan dikarenakan masih banyak diperlukan peningkatan pengetahuan para guru dalam pembelajaran. Guru yang kita miliki sekarang ini bagian besar pendidikan S1 non-kependidikan dan belum memiliki sertifikat guru dalam jabatan, sehingga perlu peningkatan kompetensi guru yang memadai. Langkah ini diambil oleh yayasan agar tujuan pembelajaran untuk meningkatkan prestasi siswa yang berkarakter Kristus menuju pembelajaran yang holistik bisa tercapai dalam jangka yang baik. Program peningkatan kompetensi guru ini dilaksanakan sebanyak 2 kali pada bulan September dan Oktober 2024. Nobelia Julestari, TK Emmaus Kediri. Bersama-sama mencari solusi untuk beberapa masalah. Yang pertama tentang administrasi kelas sebelum dikerjakan, yang kedua tentang ada anak-anak yang menangis saat masuk sekolah, terus yang ketiga ada orang tua yang merasa kecewa di sekolah. Kembali disebarkan bahwa kita ini sekolahnya sekolah Kristen. Jadi kita sebagai pendidik Kristen itu harusnya ya berbeda dengan pendidik yang lain. Yang pertama perlu perhatian, berbelas kasih. Kita mempunyai teladan ketika kita mau menjadi seorang pendidik Kristen yang seperti itu, bla bla bla. Kita itu patokannya itu Kristus. Jadi di sini nanti akan imbasnya pasti ke anak. Ketika mentoring ini berlangsung, guru-guru nanti juga akan berkarakter Kristus. Kalau itu pasti akan disampaikan itu kepada anak-anak, nanti juga akan menjadi anak-anak yang berkarakter itu. Paulus Ganovia, SD Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Windy Anastasia,
BPK Penabur Jakarta. Menjadi pemimpin adalah perjalanan pembelajaran seumur hidup dan juga berkesinambungan. Salah satu tujuan saya dalam mengambil serta di Project Leadership kali ini adalah untuk mengembangkan lebih banyak pemimpin-pemimpin di organisasi tempat saya bekerja. Grown as a leader dan juga menorehkan lebih banyak pemimpin dan membagikan pengalaman kepada aspiring leaders, sehingga ekosistem leaders akan lebih banyak dan tidak bertumpu kepada beberapa kader saja. Dalam proyek kali ini, saya mencoba untuk membagikan pengalaman saya kepada 2 kandidat pemimpin di unit kerja saya, di mana personality mereka digali terlebih dahulu, sehingga pendekatan dan juga gaya komunikasi dapat dipersonalisasikan dan juga dapat diterima dengan baik oleh mereka. Memang proyek ini adalah pengembangan human capital jangka panjang, sehingga hikmat dan juga kebijaksanaan yang dari Tuhan benar-benar dibutuhkan dalam perjalanan ini. Proyek ini adalah salah satu cara saya sebagai murid Tuhan yang mencoba untuk terus berkembang, jadi grown as a leader, dan juga dalam upaya saya untuk terus berkembang bersama, yaitu growing together. Joko Gitoyo Tarigan, BPK Penabur Sukabumi. Saat ini saya mengalami kondisi di mana setiap proyek kolaborasi yang dijalankan di organisasi saya selalu menghadapi hambatan, baik secara komunal maupun secara personal. Seringkali hambatan ini menjadi sesuatu yang sulit diatasi karena ada stigma personal di dalam satu kelompok dengan kelompok yang lain. Saya membuat proyek kepemimpinan ini untuk memfasilitasi antar jenjang untuk saling terbuka dengan kesulitan dan pergumulan mereka. Membangun pemahaman terkait dengan kesatuan yang alkitabiah dibutuhkan waktu. Tidak dalam waktu yang singkat, tetapi memang membutuhkan waktu yang cukup panjang supaya setiap guru dan karyawan memiliki pemahaman ini. Lalu yang kedua, stigma negatif mulai berkurang jika diberikan ruang untuk bertumbuh bersama. Lalu yang terakhir adalah komunikasi semakin baik dengan adanya empati antar jenjang dalam doa, dalam saling mendoakan dan saling sharingkan pergumulan masing-masing jenjang. The Fearless. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah para evangelis pendidik yang tidak takut menghadapi tantangan dalam memberitakan kabar baik dan menyatakan kasih Allah, serta para pendidik muda yang berani keluar dari zona nyaman untuk mengembangkan diri sebagai teacher leaders. Eri Kurniawan Dwi Asmoro, Sanggar Anak Alam Maleo, Manado. Hari ini saya membimbing 2 anak asuh saya, yaitu Stefania dan Jennifer. Proses pembelajaran ini berlangsung di kios mereka di tepi jalan Ring Road. Yunita Manulang, Persekutuan Sekolah Negeri Bogor.
Zefira Hianadi, SMP Kristen Gloria 2, Surabaya. Shalom, perkenalkan saya Zefira. Saya adalah seorang guru yang melayani di sebuah sekolah swasta Kristen yang mempunyai reputasi dan fasilitas yang baik di mata masyarakat. Hanya saja saya mengamati ada area yang dapat ditingkatkan agar sekolah kami bisa menjadi semakin baik. 3 area itu adalah kedisiplinan kerja, sikap hati yang melayani, dan juga growth mindset. Saya sempat memberikan usulan baik lisan maupun tertulis mengenai program komunitas belajar internal. Puji Tuhan, pada tahun ajaran ini, di unit sekolah kami meluncurkan program mentoring, di mana beberapa guru, termasuk saya, dipercayakan untuk menjadi mentor dan membimbing beberapa rekan guru. Bertugas untuk membagi hidup, membagi pengalaman, dan juga berbagi motivasi. Hanania Suratinoyo, Sekolah Dian Harapan, Manado. Saya melayani sebagai guru bahasa Inggris dan English Conversation, sekaligus sebagai partner wali kelas. Namun, di awal perjalanan saya sebagai pendidik, saya menghadapi tantangan yang umum dialami guru baru, seperti rasa percaya diri yang rendah dalam memimpin, terutama di hadapan rekan yang lebih berpengalaman. Bersyukur kepada Tuhan di tahun ajaran ini, Tuhan memberikan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan saya melalui berbagai proyek di sekolah. Salah satunya adalah memimpin kepanitiaan dari kelas 7 untuk 114 partisipan. Dalam pelayanan ini, saya menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan ini tidak tanpa tantangan, rasa takut akan kegagalan dan kesenjangan pengalaman seringkali jadi penghalang. Namun, oleh pertolongan Roh Kudus melalui dukungan doa dari komunitas, mentoring, dan keluarga, saya belajar dan bertumbuh lewat setiap tantangan tersebut. Saya belajar bahwa kepemimpinan bukan tentang posisi, tetapi tentang pelayanan yang penuh kasih pada sesama untuk kemuliaan Tuhan. Dari pengalaman ini, saya menyadari bahwa pertumbuhan adalah sebuah proses yang terus berlanjut, dan belajar memimpin bukan hal yang mudah, tetapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. The Fruitful. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Marilah kita mengenal rekan-rekan kita, pendidik dan pemimpin pendidikan yang penuh semangat mengerjakan bagiannya untuk menanam dan menyiram, baik melalui upaya membangun komunitas atau mentoring, sambil terus berdoa agar Roh Kudus memberi pertumbuhan bagi para pemimpin, guru, dan siswa yang dilayani. Sudianto Wen, SMA Kristen Kalam Kudus, Pematang Siantar. Mengapa ya belajar itu sulit dilakukan oleh seorang guru? Padahal profesinya mengajar. Mestinya seorang guru terbiasa belajar terlebih dulu sebelum mengajar. Nyatanya, belajar itu masih menjadi instruksi dari pimpinan sekolah. Belajar belum menjadi kebutuhan guru. Belajar belum lahir dari motivasi intrinsik seorang guru. Padahal perubahan dunia saat ini sebuah keniscayaan yang tak terhindari, yang dampaknya juga sudah dirasakan di dunia pendidikan. Dulu mampu menghafal berbagai hal dikatakan hebat. Sekarang, masihkah? Justru keadaan sekarang sebaliknya. Guru tidak bisa lagi berperan sebagai sang transport ilmu. Kita akan kalah dengan teknologi AI yang begitu hebat sekarang. Kita adalah sang transport hidup. Kita perlu berkolaborasi untuk mewujudkannya. Kita tidak bisa sendiri menghadapi tantangan ini. Kita butuh komunitas. Reza Karisma Putri, SMA Kristen Gloria 2, Surabaya. Shalom, perkenalkan saya Reza Karisma Putri. Saat ini saya mengajar di SMA Kristen Gloria 2, Surabaya. Di tahun ajaran yang lalu, saya dipercaya mendapat tugas tambahan sebagai staf VIC yang membantu di Departemen Kurikulum. Menjadi pemimpin tentu bukan hal yang mudah, karena ada tanggung jawab yang harus dilakukan, sehingga terkadang beberapa orang yang dianggap memiliki kompetensi yang baik sekalipun, bisa saja tidak bersedia menjadi pemimpin. Dalam pengamatan saya, hal ini membuat kualitas kepemimpinan guru belum nampak. Oleh karena itu, saya memiliki kerinduan merancang sebuah implementasi leadership dalam aspek human development skills dan developing high functioning community. Saya memulai dengan melakukan survei untuk melihat pendapat dari rekan guru terkait Christian leadership. Kemudian dilanjutkan dengan adanya pertemuan dalam forum grup diskusi. Nah, dalam forum ini, saya berbagi beberapa topik yang telah saya dapatkan selama webinar yang telah saya ikuti. Ari Yuanita, Sekolah Kristen Kalam Kudus, Malang.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mempresentasikan tentang proyek kepemimpinan yang sedang saya kerjakan di Sekolah Kristen Kalang Kudus Malang. Ada 3 proyek yang saya paparkan di sini, dan yang pertama adalah proyek pembentukan PLC guru. Deskripsi proyek dan tujuan yang kedua yaitu pembinaan Christian Worldview untuk guru dan staf. Untuk proyek yang ketiga yaitu KKTTC, Kalang Kudus Teachers Training and Conference. Harapan kami ketika guru memiliki mindset guru sebagai agen perubahan, mereka paham esensi perubahan, yaitu menjawab what dan why-nya, dan mereka adaptif terhadap perubahan kurikulum, dan bagaimana mereka akan berubah, baik dalam segi pembelajaran maupun kompetensi mereka untuk mengajar yang mengubah. Maka kami mengharapkan bahwa guru yang mengubahkan adalah guru yang selalu menyegarkan, memberikan air yang bersih, air yang jernih, dan dapat menolong para murid untuk menemukan panggilannya, dan mereka dapat mengenal Tuhan lebih baik. Nancy Wundu, SMP Kristen Gloria II, Surabaya. Tantangan yang saya alami adalah saya kadang lupa untuk share renungan ke adik kelas, sehingga adik kelasnya harus mengerjakan 2 renungan dalam sehari. Saksian saya tentang proyek ini yaitu salah satunya pergumulan saya. Ada bagian dalam firman Tuhan yang menantang saya untuk berubah, yaitu segala perkara yang kutanggung di dalam Dia dapat memberi kekuatan kepadaku. Itulah 13 Christian School Leaders yang akan berbagi praktik baik pada sesi talk show Sharing and Inspiring yang akan dilangsungkan pada tanggal 20, 21, 22, dan 24 Januari 2025 sebagai bagian dari rangkaian Gaung HSKI. Mari kita mengenal lebih jauh rekan-rekan pendidik dan pemimpin pendidikan yang telah menunjukkan kesetiaan, keberanian, dan semangat untuk berbuah banyak. Dan terinspirasi dari mereka. Soli Deo Gloria. Ya, baik, terima kasih Bu Lucy. Wah, saya terkesima dengan video-videonya ya Bu ya. Sangat luar biasa Bapak Ibu. Mungkin ada yang hadir di sini, tapi beberapa tidak bisa hadir. Memang perjuangannya tidak mudah ya, dan mereka saya ada salah satu, kalau tidak salah Pak Parmin ya Bu ya. Ya, usianya sudah menjelang 60-an, sudah 60-an kan menjelang ya, Sudah 60-an. 70, Bu. Oh, udah 70, Bu. Iya. Semangatnya luar biasa. Mereka ada grup mentoring dan biasanya lewat Google Meet atau Zoom, dan beliau sangat rajin ya, Bapak Ibu. Baik, eh, selanjutnya saya berikan waktu untuk Ibu Ohyeni. Beliau akan memperkenalkan mentor-mentor. Tentu eh, ada mentor yang membimbing mereka. Silahkan Bu Ohyeni. Iya, saya juga sangat terharu ya dengan presentasi tadi ya. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili Teachers College ya, sangat bersuka cita melihat apa yang dikerjakan oleh melalui program ini ya. Dan seperti tadi Ibu Lucy katakan, ketika kita melakukan hal ini secara intensif ya dan terus-menerus, kita bisa melihat buah ya. Jadi hari ini tadi melalui presentasi yang sudah di-compile oleh Ibu Lucy, kita bisa melihat buah yang luar biasa ya. Saya sangat sangat terharu ya melihat apa yang dikerjakan. Sebentar, ini catatan saya hilang, saya harus sebentar.
Gimana ini? Saya harus bentar. Oke, yes. Ya, Bapak Ibu. Jadi di dalam program ini, em, jadi Bapak Ibu di dalam program ini kita bagi menjadi tadi ada 4 community ya. Salah satunya adalah em, ini yang dikerjakan oleh tim ini ya. Sebentar sih catatan saya hilang. Nggak bisa keluar. Oke. Nah, ini dipimpin oleh Pak Musa, ya, Pak Musa dan juga Pak Velki, ya, dan memimpin 3 dari menti ini, Bapak Ibu ya. Pak Musa adalah dosen di em, Fakultas dari Teachers College ya di UPH ini, Bapak Ibu. Sebentar, saya harus keluarkan dulu catatan saya. Ya. Nah, Pak Musa menyelesaikan gelar S1 dari STT I3 Malang ya, dan S2 dari STT Reform Injili Indonesia. Beliau sudah 18 tahun mengajar di Teachers College, mengampu mata kuliah Biblika dan juga teologi sistematika. Saya mengenal keluarga Pak Musa. Saya melihat bagaimana mereka sebagai keluarga ya, baik istri ataupun anak-anaknya mencintai Tuhan. Pak Musa dan istri sekarang menjadi kepala asrama di Fakultas Keperawatan UPH. Dan bahkan Pak Musa ini putranya salah satunya sekarang sudah menjadi dosen juga di STT Reform Injili Indonesia. Beliau tertarik di dalam bidang pembelajaran teologi, pendidikan Kristen, serta pertumbuhan spiritual. Jadi ketika mentoring ini terjadi, ini juga adalah bukti ketertarikannya Bapak Ibu. Dan saya yakin kesukaan Pak Musa akan firman Tuhan dan juga perubahan hidup dari banyak orang ya dirasakan oleh menti-menti ini. Ya, ini Pak Musa Tarigan. Yang kedua adalah Bapak Velki Salubongga yang tidak bisa hadir pada malam hari ini. Beliau adalah putra Toraja tapi yang mencintai Lampung, Bapak Ibu ya. Beliau lulusan TISI UPH, menyelesaikan S1 dan juga S2 di UPH. Sudah 12 tahun melayani sebagai guru, kemudian wakakur, dan sekarang dipercaya menjadi kepala sekolah dari tahun 2018 di SLH Banjaragung. Setahu saya, Velki ini adalah kepala sekolah yang tidak segan-segan turun ke lapangan, Bapak Ibu ya, mengerjakan segala sesuatu untuk memastikan komunitas sekolah, bahkan juga komunitas sekitar sekolah, bisa didukung dan mendapat berkat apa yang dikerjakan di sekolah Kristen. Kerinduannya adalah bisa menjadi seorang guru Kristen yang bertumbuh bersama anak-anak dalam pengenalan akan Kristus, menjaga kekudusan dan bertumbuh dalam karakter mereka. Untuk itu pastinya ini juga kerinduannya yang ditularkan melalui mentoring ini ya, program bagi para pemimpin sekolah Kristen. Jadi ini ada di dalam kelompok Character Development Community ya, sesuai dengan program-program ya, leadership program yang dipilih oleh para menti. Yang kedua adalah Ibu Yunita. Yang ketiga ya, adalah Ibu Yunita Mose. Beliau ada di Leaders Development Community. Ibu Yunita punya latar belakang arsitek, Bapak Ibu. Ya, dulunya merancang dan membangun bangunan. Sejak 2007 dipanggil Tuhan untuk merancang bangunan kekekalan, yaitu jiwa manusia, menjadi arsitek jiwa. Walaupun beliau lulus dari Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Ibu Yunita menemukan panggilan dalam mengajar, berbagi dengan orang lain, dan meneruskan S2 di UPH. Jika dihitung, Ibu Yunita sudah menjalani panggilan sebagai pendidik selama hampir 18 tahun, tapi ia menikmati semuanya itu. Sehingga kadang-kadang katanya sampai lupa waktu. Ya, sukacitanya meluap ketika menyaksikan perubahan hidup terjadi pada orang lain, yang ia katakan sebagai mujizat Tuhan terbesar dalam hidup manusia. Ibu Yunita aktif membimbing orang lain, apakah itu murid-muridnya, guru-guru di bawah kepemimpinannya, dan orang-orang sekitarnya.
Bu Yunita bersama suaminya juga adalah lulusan TISI yang menjadi pemimpin BGP di Sulawesi Utara, dikaruniai 2 anak, dan saya menyaksikan bagaimana mereka berdua sebagai keluarga memberkati banyak orang. Tentunya teman-teman ini yang ada di leadership development bisa merasakan pendampingan dari Ibu Yunita ya. Sebagaimana tadi saya menyaksikan perubahan ya, walaupun baru sedikit mungkin, tetapi itu adalah awal untuk terus-menerus melatih kepemimpinan Kristen. Yang selanjutnya adalah Bapak Oliver Jeff Christian Mainko. Beliau menyebut dirinya sebagai si guru kecil, orang berdosa yang mendapat anugerah keselamatan oleh Kristus yang telah dipanggil dan diperbaharuinya, mengerjakan Injil Kristus dalam dunia pendidikan, sambil menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Oliver sudah melayani pendidik selama 14 tahun, tapi Bapak Ibu ini luar biasa. 13 tahunnya menjabat sebagai pemimpin, ya, bukan hanya di satu tempat, ya, dari Nias ke Manado dan sekarang di Palembang Harapan. Beliau juga melayani Tuhan ya di gereja di Gereja Presbyterian Reform Injili Indonesia bersama dengan istri tercinta yang juga lulusan TISI ya. Jadi mereka bertemu di TISI Bapak Ibu ya. Sekarang sudah dikaruniai 2 orang anak. Oliver sangat suka berbagi. Ya, saya tahu dia sangat murah hati berbagi ilmu, berbagi berkat, dan tentunya saya yakin sudah menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di Mission Leaders Group ini ya. Selanjutnya adalah tadi Ibu Lucy ya, yang tentu tidak asing lagi Bapak Ibu ya. Beliau adalah dosen Magister Teknologi Pendidikan UPH sejak 2016, mengajar mata kuliah filsafat pendidikan serta kepemimpinan dan pengembangan organisasi. Namun sebenarnya Ibu Lucy sudah menjadi dosen di UPH sejak 2004 ya, dan berperan dalam membangun kebijakan dan tata kelola di UPH. Mengalami pengalaman memimpin di institusi pendidikan tinggi dan masih terus belajar katanya ya, untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kita semua perlu terus belajar. Pastinya mereka yang ada di kelompok Ibu Lucy mendapat banyak masukan dari pengalamannya untuk organization development. Nah ini Bapak Ibu ya, bersama suami, Ibu Lucy suka naik gunung, trekking, dan nge-gym. Jadi bagi Bapak Ibu yang suka naik gunung, bisa cari advice juga dari Ibu Lucy. Nah Bapak Ibu, itulah tadi para mentor yang sudah membimbing mereka yang mau terus belajar untuk menjadi pemimpin bagi pendidikan Kristen. Dan kiranya apa yang nanti mereka bagikan bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu. Tidak ada kata berhenti belajar, ya tadi, bagi para guru ataupun pemimpin Kristen, untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, kita perlu terus belajar dan memberikan yang terbaik. Sekian, saya kembalikan kepada Ibu Rusri. Wah, baik. Terima kasih Bu Yeni, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Em, kita langsung saja, Bapak Ibu. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan. Saya sudah rangkum sekitar 8 ya Bapak Ibu ya. Tapi mungkin kita nggak akan membahas semuanya karena waktu. Ya Bu Lucy ya. Jadi hanya beberapa saja saya tampilkan. Em, saya tidak sortir dari apa, tapi dari urutan waktu Bapak Ibu. Jadi yang pertama mungkin dapat kesempatan ya untuk dijawab nih pertanyaan-pertanyaannya. Baik, sambil itu Bapak Ibu mungkin bisa aktifkan kamera sambil kita jawab pertanyaan. Nanti ada tim yang mau screenshot lah ya, untuk dokumentasi, jadi bisa sambil diaktifkan juga kameranya Bapak Ibu. Baik, ini pertanyaan yang pertama Bu Lucy dari Pak Hidayat. Sejak umur berapa pendidikan karakter itu perlu diberikan kepada anak didik? Silakan Bu Lucy. Langsung ya, Bu Ruth ya? Ya, betul Bu. Langsung saja. Oh ya, kalau dalam Alkitab kan dikatakan ya, sejak masa muda ya harus nih Pak Musa ini yang hafal nih, tentu harus dididik ya. Bahkan kalau orang Israel itu kan harus menghafal sebetulnya ya Shema itu sejak dia bisa memahami. Nah, kalau dalam filsafat pendidikan tentu ada beberapa pandangan tentang terkait ini yang PAUD mungkin ya, yang terkait perkembangan anak.
Jadi ada fase dari umur 0 sampai 2 tahun, ada beberapa pandangan di sini. Itu apa yang bisa dilakukan dari 2 sampai 6 misalnya. Itu dia sudah mampu mencerna apa saja. Nah, ini memang detail Bapak Ibu ya, saya tidak akan bisa jelaskan sekarang. Tapi intinya, saya kira dari sedini mungkin yang diberikan itu juga sesuai dengan kapasitas yang dia miliki pada saat itu. Sejalan dengan dia berkembang, jadi semakin memahami, semakin bisa mengerti tanggung jawab dan seterusnya. Nah, itu semakin ditambah porsinya lebih dalam, mungkin lebih kompleks begitu. Intinya kita berangkat dari yang paling sederhana, tapi pembiasaan kalau mulai dari awal itu lebih mudah. Kalau sudah tua ya, jadi orang tua seperti kita, mau membangun kebiasaan itu susah nanti Bapak Ibu. Atau sudah remaja pun juga bisa sulit gitu. Jadi sedini mungkin, tapi sesuai porsi perkembangan kognitif, mental, spiritual anak itu. Mungkin itu yang pertama, Bu Ruth. Baik, Bu. Kita akan lanjut pertanyaan kedua. Mungkin hanya sampai pertanyaan kedua nih, Bu. Nanti sisanya Mm-mm. kita janji Bapak Ibu akan jawab di grup ya. Karena memang kita sesuai dengan waktu. Pertanyaan kedua dari Ibu Esther Manalo. Bagaimana cara kita mengedukasi orang tua untuk peduli dalam pengembangan karakter anak? Silakan, Bu. Ya, nah ini yang tadi saya katakan ya, mengedukasi anak itu lebih mudah daripada mengedukasi orang tua. Karena kebiasaan dan juga kebiasaan kognitif yang sudah terbentuk dalam diri orang tua itu lebih sulit, lebih rigid ya, jadi lebih sulit untuk diubah. Bahkan kita pun kalau mau belajar sesuatu yang baru, mengubah kebiasaan lama yang buruk, itu pertama harus unlearn dulu. Jadi unlearn ini proses pertama supaya kita bisa learn new things gitu yang baru. Nah, dengan orang tua saya kira juga sama. Harus ada proses unlearn. Unlearn apa? Unlearn belief dia, keyakinan dia misalnya yang bertentangan tadi kan menganggap pendidikan karakter tidak penting, lebih penting nilai dan seterusnya. Memang mahasiswa saya juga ada yang share kalau pertemuan dengan orang tua, kemudian diberitahu bahwa anaknya mungkin eh, ada karakter yang kurang baik gitu yang ditunjukkan, eh, banyak yang responnya, oh ya, tapi nilainya bagus kan, Miss gitu. Jadi sejauh nilainya bagus, tidak apa-apa gitu. Dia melakukan hal-hal yang dari sisi karakter sebetulnya harus ditangani langsung. Nah, saya kira proses pertama unlearn ini. Nah, ini adalah tantangan kita bersama. Tapi saya kira prinsipnya sama. Remind and reinforce again and again. Mungkin demikian, Bu Rutsri, jawaban singkat ya. Yang lain nanti mungkin bisa di webinar berikutnya. Karena saya lihat di chat itu juga banyak sekali pertanyaan. Termasuk ada Iya. yang menanyakan apakah program ini akan diadakan lagi. Oh, udah dijawab oleh Bu Vini ya. Iya, betul, Bu. Nanti saya berikan pertanyaan untuk dipersiapkan ya, Bapak Ibu yang belum terjawab. Kita akan jawab di webinar berikut. Dan selanjutnya juga ada pertanyaan, Bu. Materinya boleh didapat nggak yang tadi slide Ibu? Oh ya, tentu boleh. Nanti saya kirim ke Bu Ruth ya. Iya, baik-baik. Itu materinya sangat luar biasa ya, Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kita akan lanjut. Ibu Vini akan menyampaikan sedikit kata penutup dan kita akan closing. Bapak Ibu, saya ingatkan untuk daftar hadir. Bisa diisi sambil kita akan mengakhiri pertemuan malam hari ini. Silakan Bu Vini. Ya, puji Tuhan ya. Hati saya sangat tersentuh, saya sangat dikuatkan, dan bahkan baik dari pemaparan Bu Luciana ataupun implementasi nyata yang diperjuangkan di lapangan, saya pikir itu menyentuh kita untuk terus setia, ya, untuk terus berani. Tuhan akan memberikan buah yang berasal dari Dia, karena ada kebebasan di dalam Dia. Saya percaya yang tadi kita lihat 13 hanya segelintir kecil dari apa yang Bapak Ibu sedang perjuangkan di tempat Anda masing-masing. Tadi saya lihat sekolah alam ya,
eh, mengajar sepertinya hanya 2 anak atau 3 anak, tapi saya pikir di mata Tuhan kualitas kesetiaan itu tetap sama bagi dia. Ya, walaupun 2 anak ataupun 2.000 anak, tapi jika dengan hati yang begitu indah, maka Tuhan sangat disenangkan. Mari kita beriman di Indonesia terus-menerus memancar transformasi di dalam pendidikan Kristen melalui Bapak Ibu semuanya. Dan saya mau sampaikan, ini bukan perpisahan ya Bu Luciana, Bu Yeni, Pak Musa ya, ini sebagai pintu pembuka. Mulai Senin depan, Anda bisa seperti deeper ya, lebih dalam lagi ke dalam setiap topik. Karena para pemimpin yang menjadi narasumber, mereka sudah menggeluti, menghidupi, jadi seperti memiliki teman seperjalanan ya, berbicara dengan lebih mendalam. Jadi kami undang Bapak Ibu, beritakan lagi ke rekan-rekan yang lain di tanggal 20, 21, 22, dan 24 ya, mendaftarlah untuk ikut ya. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kesetiaan-Mu terus dengan kami. Meskipun banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia ini. Tapi kami mau melihat tiap hari Tuhan terus mengingatkan kami bahwa kesetiaan-Mu berlimpah-limpah, keadilan-Mu berlimpah-limpah, dan kasih karunia-Mu berlimpah-limpah melampaui tantangan yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, kami sangat dikuatkan melalui hampir 2 jam yang begitu berkualitas dan bermakna ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami persembahkan diri kami ya Tuhan. Kami ingin setia, kami ingin berani, dan kami rindu dipakai menjadi alat yang berbuah dengan lebat di tangan Engkau ya Tuhan. Kami mau bergantung kepadamu ya Tuhan. Tuhan lihat hampir 300 pemimpin yang datang hari ini. Tuhan kenal satu persatu mereka. Tuhan mengerti apa yang mungkin saat ini di hati mereka menjadi ketidakmungkinan. Tuhan mengerti pergumulan berat yang mereka hadapi. Tuhan mengerti mungkin ada kelemahan hati, mungkin ada perasaan yang tidak cukup setiap kali kami menutup hari ya Tuhan. Tetapi kami hari ini diingatkan kasih setiamu bahwa kami tidak sendiri. Tuhan kiranya bantu kami untuk setia. Bantu kami berani melakukan bagian kami. Dan bantu kami untuk mengharapkan buah di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau yang terus mau memakai kami. Engkau begitu baik kepada kami. Kami serahkan nanti tanggal 17 Januari ini, hari Jumat, akan ada perayaan Hari Sekolah Kristen Indonesia ya Tuhan. Di pagi hari, seluruh sekolah Kristen di Indonesia akan berdoa kepadamu, belajar berseru kepadamu, belajar berharap kepadamu. Dan sore harinya ya Tuhan, dalam perjuangan kami akan ada sekitar 4.500 murid sekolah Kristen dari berbagai daerah di sekitar Jakarta akan berkumpul untuk beribadah, mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan bekerja ya Tuhan. Apa yang kami perjuangkan untuk lakukan yang sangat tidak cukup ini, kami mohon Tuhan bekerja. Kiranya ini bisa menjadi saluran, bisa memperkenankan Tuhan dan menjadi alat yang Engkau pakai untuk menyentuh dan mengubahkan hati banyak murid-murid juga ya Tuhan. Pakailah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.